Baik, terima kasih Anda masih bersama kami di Obrolan Pagi. Pemirsa, kami mengundang Anda, monggo silahkan yang akan urun rembuk menyampaikan mungkin ada pemikiran-pemikiran ataupun pertanyaan. Boleh telepon kami di 4477666 untuk Anda yang berada di luar daerah istimewa Yogyakarta. Awali dengan 0274 biar nggak salah sambung ya. Mau ketemunya Pak Haka, nanti ketemunya beda, Pak Hoki, beda lagi nanti ya. Ada Dr. Lipur juga di sini dan juga ada saya Isya Dewi masih di Obrolan Pagi. Tadi menarik tentang regenerasi relawan ya, Dr. Lipur ya. Ini kan karena tadi kan yang sukarela ya, yang korps sukarela. Sukarela tadi. Yang korps sukarela sebagian besar adalah mahasiswa. Ya. Dari perguruan tinggi yang ada di dan mereka punya unit sendiri di perguruan tinggi di keluarga. Betul, ini berarti selesai pendidikan akan pulang ke daerahnya atau bekerja, jadi akan dipulkan terus regenerasi gitu ya Bapak ya. Ini kalau kita ingin mengundang pemirsa masyarakat yang umum kan ada juga Bapak ya. Ada tenaga sukarela ya. Yang profesional bisa. Ini kalau untuk ikut bergabung menjadi relawan syaratnya seperti apa sih Pak? Harus yang tinggi, gede, badannya yang kuat gitu? Pokoknya yang mau rela yang dulu. Yang tingginya minimalis kayak saya. Yang rela dulu lah. Rela dulu. Ya dia memberikan nyumbangan pemikiran, menyumbangkan tenaga, itu yang kita tidak dapat profit dari relawan. Cuma dari kita, dari kepengurusan kebijakannya diatur oleh peraturan organisasi bahwa setiap relawan yang kita mobilisasi, kita paling tidak sesuai kemampuan masing-masing kita untuk memberikan transport sama konsumsi uang makan. Jadi kita selalu dukung itulah. Tapi yang lain enggak, gaji tidak, honor tidak. Jadi betul-betul relawan ya. Hanya dua itu aja yang diatur, yaitu satu transportasi dan yang dua konsumsi itu tadi. Ada teman apa lagi? Juga kalau mereka bertugas misalnya di daerah bencana, mereka ada asuransi. Ya, kita asuransikan yang tiga, kita asuransikan. Kita nggak tahu kan kejadiannya seperti apa. Jadi sebenarnya tenaga-tenaga profesional itu bisa masuk bergabung di dalam TSR. Jadi saya dokter, perawat gitu. Saya masih ingat waktu zaman saya PMR itu ada seorang yang penjual, jadi punya warung gitu kan di sebelah Melia itu. Nah, Pak Teguh itu dia seorang TSR, dia punya warung. Jadi dia akan bantu setiap kali kalau ada kegiatan yang membutuhkan. Jadi kita dulu senang banget waktu saya masih KSR dulu jadi mahasiswa, kalau kita habis jaga dulu kan masih ada sekaten ya. Oh, kita makannya di tempat Pak Teguh itu dan makannya gratis itu. Ya. Itu dia juga seorang TSR walaupun dia seorang masih teringat sampai sekarang. Jadi walaupun dia hanya seorang penjual ya, dia seorang tukang masak tetap bisa menjadi relawan Palang Merah. Dan kita butuh juga relawan-relawan seperti itu yang lain di bidang yang lain. Iya. Apapun bidang Anda bisa juga bergabung jadi relawan karena kebutuhannya beragam. Dan nggak susah sih, daftar aja ke PMI Kabupaten Cabang Kota. Nanti hanya ada ikut pelatihan tentang orientasi kepalang-merahan. Kalau yang KSR nanti kan ada pelatihan sesuai dengan bidang masing-masing tadi yang saya katakan. Ada kurikulumnya. Ada kurikulumnya, ada yang senang PP, ada yang senang DU, ada yang senang ada PK, ada yang penanggulangan bencana gitu. Nah, itu pelatihannya. Jadi awal bisa orientasi dulu ya, ikut di orientasi Palang Merah. Semuanya harus ikut orientasi. Kami pun pengurus baru orientasi. Orientasi kami. Betul. Apa itu Palang Merah, kita harus paling itu tadi, jadi hati kita dijadikan satu dulu dengan Palang Merah, tengah kemanusiaan. Betul. Brand awareness bersama dikuatkan dulu bersama ya, biar kita bisa jiwa kita semakin rela karena misinya kemanusiaan gitu ya. Bahkan ada cerita lucu. Apa itu Pak? Saya masuk tahun 2016, begitu saya ditarik untuk jadi pengurus, kan nyanyi Mars Palang Merah. Kebetulan istri saya ikut. Dia malah hafal. Loh, kok kamu hafal Palang Merah? Aku dulu PMR katanya. Wah, nggak sadar saya. Ternyata ya. Ternyata dulu pernah PMR. Ternyata memang berjodoh sama-sama jiwanya kemanusiaan itu. Gitu loh. Betul Bapak, berarti memang sudah tepat itu pilihannya bersama dengan Oke, kalau terkait dengan kesiapsiagaan Nataru sendiri, ini kan ada 6 markas disiapkan semua, termasuk juga standby juga di tempat-tempat yang mungkin akan pusat keramaian, crowded di titik 0, di GL Zoo juga gitu. Tapi kalau dari tahun ke tahun ya, Pak Haka kalau mencermati di tahun ini kira-kira akan seperti apa prediksi Bapak itu? Ya, karena kita ini ada ramalan-ramalan yang sifatnya ilmiah ya, kemungkinan terjadi suatu situasi yang tidak memungkinkan atau kalau bencana terlalu besar ya. Maka kami juga standby siap-siap mitigasi dalam hal tersebut. Bahkan beberapa waktu yang lalu saya diminta oleh DIY untuk memberikan orientasi kepada para guru TK
Jadi kalau ada terjadi apa-apa, anak-anak TK pada jam sekolah itu supaya dia bisa ngerti, kita memberikan orientasi kepada guru-guru TK di sekota. Itu sudah ada sekitar 100 orang 4 gelombang. Nah, nanti kita lanjutkan dan nanti akan ke semua anak-anak TK kita, bukan guru-gurunya nanti akan kita berikan orientasi. Jadi kerjasama dengan RAPI, kerjasama dengan guru TK untuk diberikan orientasi tentang kepalang merahan lah. Itu tadi, walaupun dia tidak terdaftar secara resmi, namun paling tidak untuk relawannya kan sudah ada. Ya, jadi dia paling tidak kalau ada kejadian ini awalnya sudah tahu. Jadi saya melihat contohnya begini, kalau terjadi kebakaran segera tinggalkan tempat. Tetapi kalau terjadi gempa bumi jangan tinggalkan tempat dulu. Kita lihat situasi dulu. Nah ini kan beda cara penanggulangan bencana, beda kan. Makanya ini perlu kita orientasikan supaya mereka tahu, jangan sampai nanti semua disamakan. Ya kan, ada gempa bumi lari ya malah kejatuhan lesplang atau apa itu. Tapi kalau kebakaran segera lari, tinggalkan tempat sesuai dengan petunjuk, sesuai dengan petunjuk-petunjuk yang sudah kita siapkan. Contoh-contoh seperti itu, ini kita coba untuk menyampaikan kepada teman-teman. Bahkan kami pun di kabupaten kota ini secara rutin menerima field trip atau kalau dulu di Arak ya, anak-anak TK kunjungan ke kita, ke markas kita untuk melihat paling tidak nanti dia itu tidak takut dengan jarum suntik. Karena mohon maaf ini ibu-ibu ini sering nakut-nakuti anaknya, nggak mau makan kok ke dokter disuntik. Jadi terus kalau dolan nggak pulang-pulang tak lapor ke polisi, kok ditahan. Nah, kalau dokter polisi parah lagi nanti kan. Ganti ya ibu-ibu, ganti tak laporin Pak Hakan. Nah gitu loh, jangan sampai seperti itu. Maka kami mencoba untuk mereka supaya terbiasa lah. Jadi kita jelaskan nggak apa-apa. Karena tadi kan penyelenggarakan donor darah tadi kan. Nah ini kewajiban kita. Karena apa? Di DIY ini ternyata cukup lumayan. Bahkan kemarin Kota Yogyakarta menerima penghargaan pada Hari Kesehatan Nasional penyedia darah yang persentase tertinggi di Indonesia. Stok darahnya tertinggi. Stok darah tertinggi. Karena gitu. ini Yogyakarta ya. Jadi Pak Wali Kota yang dapat penghargaan dari Menteri Kesehatan. Oke, jadi beliau ucapan terima kasih juga kepada Palang Merah Kota Yogyakarta pada khususnya, DIY pada umumnya. Karena kami bisa paling tidak 3.000 sampai 4.000 kantong tiap bulan. Kemudian Sleman itu bisa 2.500-an lah satu. Kemudian yang sisanya itu ya paling 1.000 dapat Bantul, Gunung Kidul, Kulon Progo itu bisa 1.000. Nah pada umumnya ini akhir Desember awal Januari ini perlu kita picu dan pacu lagi. Karena data pada kami ini sesuai dengan statistik pada bulan-bulan ini akan agak sedikit menurun. Agak menurun ini stok darah. Apalagi nanti Februari sudah mulai puasa. Iya betul. Nah itu Maret. Nah ini mulai 3 bulan pertama ini kita perlu kerja keras. Maka terima kasih kepada RBTV untuk memberikan kesempatan saya dengan Bu Li pun untuk menyampaikan. Jadi tolong kita para pendonor sukarela ini yang sudah tetap lanjut, saya lagi menggalang untuk para pendonor darah sukarela yang baru-baru ini, supaya mereka, makanya mulai di anak-anak TSR, KSR tadi, supaya kita mengenal dulu, bahkan mereka ada yang sudah mulai ikut donor darah. Gitu. Sebenarnya kalau mau donor darah itu syaratnya apa saja dokter Lipur? Gampang sih syaratnya sebenarnya pertama adalah usianya sudah 17 tahun. 17 tahun ya. 17 sampai 60 tahun ya maksimal. Terus kemudian berat badan minimalnya itu 50 kilo. Kemudian tentu diperiksa tensi darahnya ya. Ada HB, tensi itu juga penting. Kemudian ada mengisi kuesioner gitu. Ada kuesioner yang harus diisi tentang status kesehatannya. Sebenarnya itu saja sih. Riwayat kesehatan gitu ya. Ada 11 syarat lah. Khusus wanita itu disarankan tidak sedang hamil, tidak sedang menyusui, sedang tidak menstruasi. Itu untuk khusus terus kemudian tidak juga kalau yang minum obat rutin, obat rutin tidak. Untuk kesehatan yang bersangkutan lah, sampai terganggu. Iya, oke. Jadi sebenarnya kalau untuk persyaratan ini banyak dari masyarakat di DIY yang bisa memenuhi ya, karena nggak ada yang macam-macam. Nggak ada. Bahkan kalau sudah rutin, ini bisa berpengaruh, ini yang tahu persis Bu Lipur, karena beliau yang dokter. Saya kan dokter gadungan, bukan gadungan. Saya belajar ya. Jadi paling tidak kalau pendonor itu kalau tidak ada wawancara, tidak diajak konsultasi, berarti yang bersangkutan itu bebas dari 4 infeksi. Baik
hepatitis B, C, sifilis maupun HIV. Karena nanti darah itu setelah diolah terakhir ada diperiksa namanya infeksi melalui transfusi darah, IMLTD tadi. Nah, nanti yang akan lebih jelas secara teknis Bu Lipur yang tahu, saya hanya ngikuti aja saya. Bu Lipur. Iya. Ini kan berarti kan malah rekan-rekan yang mendonorkan darahnya dapat nilai plusnya bahwa ibarat saya ini medical check up secara rutin gitu ya. Gratis lagi. Tahu gitu. Gratis Dan lagi. sebenarnya kan darah itu kan usianya sekitar 3 bulan ya. Kalau darahnya ini berkurang, dia akan produksi darah yang baru. Nah, ini kan sebelum 3 bulan dia udah diambil nih gitu. Jadi darah diambil kan dia bisa produksi darah baru. Biasanya sih rasa darahnya lebih enak ya karena ada darah-darah baru di situ. Kemudian pasti akan dicek tadi seperti Pak Haka. 4 infeksi itu akan dicek semua. Jadi sedini mungkin akan lebih tahu bahwa kita punya penyakit karena yang dikasih tahu juga hanya yang bersangkutan, tidak akan diumumkan di media gitu kan. Dia kan yang bersangkutan yang akan dikasih tahu sehingga bisa antisipasi. Jangan khawatir ya, nggak akan dibuka juga ini informasinya, nggak akan diunggah di sosmed ya. Ini Ice Dewi kemarin ini nggak lolos karena ada gitu. Karena kebanyakan makan sebelah. Nggak dikasih tahu, saya aja nggak dikasih tahu. juga nggak tahu. Nggak boleh. Nggak boleh. Ya, hanya ada dokter kode khusus tertentu aja. Jadi kalau orang hanya tahu ada sekian yang terinfeksi itu, tapi siapa saja nggak tahu. Kemudian juga ada penghargaan loh sebagai donor darah. Wah, nanti kita bahas lebih lanjut lagi, Dr. Lipur dan juga Pak Haka. Pemirsa juga Anda jangan kemana-mana dulu ya. Tetap di sini obrolan pagi, kami akan segera kembali untuk Anda usai jeda berikut.